Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat masjid yang mulia, yang barokah, walaupun harus diawali dengan macet, ya, kejar-kejaran. Alhamdulillah tepat waktu, dan saya juga bisa ikut sholatul jamaah, jadi alhamdulillah. Oke, judulnya apa, Pak? Alhamdulillah. Karena kadang judulnya nggak ngerti. Fitnah akhir zaman. Berarti di sini ada 3 kalimat. Fitnah akhir zaman. Fitnah itu aslinya adalah dari kalimat fatana yang membuat orang itu silau. Makanya disebut dengan al-mar'atul fatinah, perempuan yang menggoda dan menyilaukan. Ya. Orang yang tergoda namanya maftun. Ya, maftunun. Aslinya adalah ujian dan seleksi. Al-imtihanu wal-ikhtibar. Sehingga seluruh bentuk fitnah itu akhirnya adalah ujian buat kita. Ada yang lulus, ada yang tidak. Secara umum fitnah itu ada 2 macam, fitnah khusus sama fitnah umum. Dan yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah fitnah umum. Fitnah khusus seperti harta anak.
Makanya Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnah anak itu minimal dikatakan oleh Rasulullah 4. Al-waladu mabkhalatun, anak itu bikin bakhil orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Itu anak. Bikin bodoh, mau ngaji nggak jadi gara-gara anak. Bahkan lemah, luntur, malas ngaji setelah punya. Yang kenceng dong. Dulu Masya Allah sebelum nikah semangat, sebelum nikah Masya Allah ngaji dimanapun didatangi, setelah punya anak Masya Allah ya pengecut ya, apalagi menantang resiko sampai harus nyawa melayang macam seperti jihad. Bakhil, subhanallah, sebelum punya anak dermawan, setelah punya anak ada budak masjid lewat merem. Ya, uang yang ada di dompet pun dipilih-pilih, jatuhnya akhirnya yang keluar paling kecil, paling gambar pedang pati murah. Ya, itu nyambut 20 aja alot, apalagi 100.000 itu kayak nyambut paku di tembok. Dan alasan kadang-kadang juga gentle tapi nggak bener. Pak, saya itu kalau infak banyak nggak ikhlas, Pak. Tapi kalau sedikit itu ikhlas. Oh, keren. Ya. Jadi ketika infak masjid dikasih ikhlas. Padahal masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas. Yang butuh ikhlas siapa? Orangnya. Masjid butuh duit, orangnya butuh ikhlas. Nah itu jadi. Nah enggak dibalik. Masjidnya dikasih ikhlas, orangnya kasih duit. Nah, enggak jadi. Makanya sudah menjadi lagu kebangsaan Majelis Ta'lim dan Masjid serta Yayasan Islam dan Pondok ya dana karena kekurangan. Oke. Hadirin sekalian, saya akan sampaikan makna fitnah sekilas. Habis itu kita akan sebutkan macam-macam fitnah. Fitnah memiliki arti kadang-kadang al-ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan. Tadi sudah kita sindir. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka setelah dia bilang iman nggak diuji? Nggak mungkin. Iya. Konsekuensi iman, antum meninggalkan maksiat. Setelah meninggalkan maksiat nggak diuji, bohong. Konsekuensi iman adalah hijrah, dan setelah antum hijrah nggak diuji, bohong. Nggak mungkin. Ya, masing-masing itu ada konsekuensi resikonya. Orang renang aja ada resiko kok. Resikonya renang apa? Tenggelam. Resikonya naik mobil, kalau antum nggak mau ketabrak, ya jangan naik mobil, tidur di rumah. Tapi kalau antum kena gempa, duluan mati. Dan nggak mungkin kebalik-balik, Mas aku gara-gara naik mobil tenggelam. Lucu. Nggak mungkin, resikonya renang dikasihkan naik mobil.
Itu. Ya. Nomor 2, makna fitnah. As-saddu 'anis sabil, terhalang dari jalan kebenaran. Jadi ketika orang itu tidak menemukan jalan kebenaran atau dia menghalangi jalan kebenaran, itu sumber fitnah. Ya, makanya hadirin sekalian, subhanallah, nikmat di atas kenikmatan orang itu diberikan jalan hidayah. Ya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Makanya hadirin sekalian, ketika orang masuk surga pertama kali yang disyukuri itu bukan nikmat bidadari, bukan nikmat istana yang megah, apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya. Betul, Pak. Demi Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak akan bisa ngaji di sini nikmat. Banyak orang kok yang memusuhi kajian ini. Iya nggak? Kok nggak berani ngomong tuh? Banyak orang yang bisa buka WA sampai ratusan lembar, tapi tidak bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Taufik. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, fitnah bisa maknanya azab. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Fitnah juga bisa maknanya syirik, seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 193. Fitnah juga artinya terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan. Makanya orang itu kalau terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan, maka orang tersebut terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah maknanya at-tashkik wa talbis, menimpakan keraguan-raguan dan talbis. Talbis itu apa? Kekaburan. Makanya disebut dengan du'atun ilal fitnah. Da'i fitnah adalah da'i yang ceramahnya, ajakannya membuahkan keraguan-raguan dan kekaburan, bukan kemantapan agama. Terus kemudian syubhat fil haqqi wal batil, samar antara hak dengan batil, ini pun jenis dari jenis fitnah, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Dan fitnah juga maknanya al-idlal wal idwa, yaitu menggelincirkan, menyesatkan, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27, di mana iblis dikatakan oleh Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Maknanya, jangan sekali-kali syaitan itu menggelincirkan kamu, wahai Adam. Terus kemudian fitnah maknanya juga al-kufru ba'dal Islam, kekafiran setelah keislaman. Makanya orang murtad itu dikatakan orang terfitnah. Dan pembunuhan dan penawanan itu juga termasuk fitnah. Perpecahan umat juga termasuk fitnah, ya. Dan orang gila juga termasuk terfitnah. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan memasuki hadisul fitnah. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada satupun umat tidak ada satupun nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi, kecuali hak atasnya ayyadulla ummatahu ala khair, untuk menunjukkan umatnya di atas kebaikan, ya'lam ma ya'lamuhu lahum, yang dia ketahui.
Dari sini hadirin sekalian, Rasulullah menunjukkan umatnya kepada kebaikan itu ada dasar ilmu, yaitu wahyu. Makanya Allah sifati wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah itu tidak mungkin menyampaikan apapun atas dasar nafsunya, kemauannya. Malah Allah mengancam. Coba bayangkan Pak, Rasulullah aja diancam kalau mengada-ada di dalam syariat. Berbicara tanpa dasar perintah, berbicara tanpa dasar wahyu. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al watin wa ma minkum min ahadin anhu hajizin." Kata Allah, wahai Muhammad, seandainya kamu mengada-ada atas namaku, kamu akan saya ambil dengan tangan kananku, kemudian saya potong-potong urat nadimu, dan tidak ada satupun di antara umatmu yang bisa menyelamatkan. Rasulullah SAW aja diancam seperti itu, apalagi selain Rasul. Ya, dengan demikian hadirin nggak mudah. Sekarang orang mengatakan ini halal haram, ini yang benar, ini tidak benar, ini tauhid, ini syirik, ini kufur, ini iman, ini sunnah, ini bid'ah, tanpa dasar ilmu. Makanya agama itu ilmu. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan dalil ialah, sambil saya minum, saya lempar ke antum. Dalil itu apa? Antum sering ngomong loh. Dalil apa? Hah? Hujah, dalil. Ada lagi? Dasar. Terus itu terjemahan semua. Definisi itu menjelaskan. Dalil ialah maqama alaihi al-ilm. Segala sesuatu yang tegak di atas ilmu. Itu dalil. Dan imma ilmu itu ilmu nakli dari akal, atau ilmu akli dari nakli dari wahyu, atau akli dari akal kita. Itu dalil. Makanya kalau kita bicara sekarang ini segala sesuatu dasarnya ilmu, itu pasti menjadi dalil. Sehingga dari sekalian, kalau ada orang berbicara tentang hal-hal yang tidak didasarkan atas ilmu, apapun keadaannya, maka itu bukan dalil, bahkan menjadi nafsu. Maka Rasulullah SAW dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oke. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan Rasulullah memberikan peringatan terhadap keburukan yang dia diketahui. Artinya kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah juga dasarnya ilmu, keburukan yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita jauhi juga dasarnya adalah ilmu. Wa inna ummatakum hadihi, sublihat, sesungguhnya umatmu ini ja'ala afiyataha fi awwaliha, yang Allah jadikan selamat dari fitnah cuma di awalnya saja. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan akan menimpa umat akhir ini bala'un, ujian, wa umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari. Masya Allah Pak, kadang-kadang kita ini sudah hampir-hampir sampai kepada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makana. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang lewat kuburan seorang, dia mengatakan, aduhai seandainya aku dulu mati zaman orang ini. Masya Allah, saking dahsyatnya fitnah. Aduhai seandainya aku dulu mati zaman orang ini. Yang punya agama gak akan betah, terasing. Subhanallah, kita lewat sudah. Yang tahu haramnya musik Pak, sudah gak bisa lewat mana aja. Ya, mau kondangan kemana? Kondangan yang gak ada musiknya. Ya Allah.
Betul. Wa sayusibu akhiraha bala'un, bukan hanya sekarang bala. Kalau antum mengerti makna bala, itu ujian berat. Wa umurun tunkirunaha taji'u fitanun wa yuraqiqu ba'daha ba'da, datanglah fitnah yang menipiskan iman satu dengan yang lainnya. Jadi fitnah ujian itu makin lama makin tebal, bukan makin tebal iman kita, makin tipis. Makanya yang sering saya katakan, kita hidup di Indonesia ini Pak, hati rohani kalau kita nggak sering asah dengan ilmu, nggak kita sering asah dengan ta'lim, maka kita itu seperti meletakkan roti bolu di tong sampah. Kira-kira selamat nggak? Iya, gampang masuk angin. Ya, kita hidup ini Pak, iman ini gampang masuk angin. Ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian di dalam suatu amal soleh. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, orang pagi mukmin sore kafir. Subhanallah. Pagi mukmin loh Pak, sore kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual keuntungan ini, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Lagi-lagi urusannya apa? Dunia. Antum ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama Abu Dawud dari Thauban maula Rasulullah SAW, yushiku an tada'anikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, umat-umat ini akan meroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Lalu mereka sahabat bertanya, wa min qillatin yawma idin nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Bal antum yawma idin katsir, bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghutha'is sayl, namun kalian jumlah banyak seperti sampah banjir, seperti buah laut ini, busa ya, buah ya. Mas, antum pernah nggak melihat sampah banjir? Pemulung aja nggak minat. Iya. Pemulung mana yang minat ngelihat sampah banjir, sandal sudah kejepit katok dalam sama rumput. Ya. Itu di akarnya pohon. Ditarik sandalnya, sobek katoknya. Ditarik katoknya, sandalnya copot. Udah. Nggak ada yang minat. Gusaun ka gusa'is sayl, seperti buih banjir, seperti sampah banjir. Terus wala yakdifannallahu ta'ala wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahaba, Allah akan tarik dari musuh-musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Wala yakdifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna, dan Allah akan memasukkan ke dalam hati kalian penyakit wahana. Tuh lihat apa ketika Rasulullah ditanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia benci mati, sampai mereka harus mengorbankan agama. Coba bayangkan hadirin sekalian, ada seorang muslim kerjanya mendapatkan upah berapa, disuruh meninggalkan Jumat, iya kok. Mendingan nggak sholat Jumat daripada nggak makan. Mendingan sekarang ini nggak jilbaban daripada nggak makan. Mendingan sekarang ini kehilangan iman daripada kehilangan harta. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan manusia selalu hitung-hitungan terus sama Allah. Tapi kalau sama syahwat nggak pernah hitung-hitungan. Oh berapa aja keluar. Tapi kalau sama Allah hitung-hitungan terus. Ya, kenapa hadirin sekalian? Untuk pemenuhan fitnah, untuk pemenuhan syahwat kita tidak pernah hitung-hitung. Nasallallahu al-afiyah. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min, datanglah fitnah lalu orang itu mengatakan hadhihi mahlakati, ini kayaknya menghancurkan saya. Tsumma tankashif, kemudian hilang. Wa taji'ul fitnah fayaqulu hadhihi, sampai akhirnya orang tiap hari cuma hitung-hitungan fitnah dan kecelakaan, fitnah dan kehancurannya. Mana fitnah yang sekarang ini menghancurkan saya? Mana fitnah yang sekarang ini menggelincirkan saya? Itu tiap hari yang sekarang dia hadapi.
Dan betul Pak, orang kadang-kadang selamat dari fitnah korupsi, ternyata tidak selamat dari fitnah wanita. Orang bisa fitnah wanita selamat, fitnah korupsi selamat, tapi tidak selamat dari fitnah kufur, fitnah syirik, fitnah bid'ah. Fitnah, Masya Allah, lepas dari ini datang lain, lepas dari ini datang yang lainnya. Nah, solusinya Masya Allah, faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka wa yadkhulal jannah, dan masuk surga. Kan intinya itu Pak. Biarpun fitnah menggelombang, biarpun sekarang ini terpaan fitnah dasar, yang penting masuk surga. Itu udah, itu konsentrasinya orang mukmin. Inilah yang akhirnya mengakhiri husnul khatimah kita Pak. Seorang mukmin di dalam hidup ini akhirnya apa sih Pak? Coba lihat. Katanya nikmat, punya mobil, punya rumah besar. Setelah punya rumah besar juga hilang nikmatnya. Katanya nikmat, punya mobil mewah. Ternyata nikmat yang lihat mobil orang. Setelah naik sendiri nggak pernah lihat mobil mewah. Ya gimana bisa ngelihat? Ada orang yang naik mobil ngelihat mobilnya? Ya lucu. Makanya katanya Ibnu Hazm, untuk urusan enak orang lain yang paling tahu, untuk urusan musibah diri sendiri yang paling paham. Ya, sekarang orang mau beli mobil mewah, yang cerita ngalor ngidul sampai bertahun-tahun siapa? Tetangganya. Oh Pak, Masya Allah, saya itu loh Pak, punya tetangga Pak, beli mobil Pak, kursinya turun sendiri Pak. Itu kalau jalan Pak, nggak ada suaranya Pak. Makanya ada dialog sopir sama majikan. Pulang, kata sopir sambil nyetir, Pak, Bapak ini kayaknya nikmat banget Pak jadi orang Pak, saya itu ngiri. Ada apa Mas? Loh gimana Pak, rumah Bapak gede, istrinya cantik, kedudukannya tinggi, terkenal di mana-mana, mobil mewah, build up semua, dihitung satu-satu. Akhirnya si majikan balas tanya, Mas, kamu tiap hari tidur jam berapa? Ya Bapak pulang nyungsep Pak. Ya kira-kira jam 9, 10 Pak, udah nggak inget lagi. Tahu nggak Mas, saya itu tidur tiap hari jam 12. Kamu sampai di rumah, saya sampai di rumah, kamu tidur, saya masih ngelanjutin banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Oh gitu ya Pak? Iya. Enakan mana Mas? Saya sama kamu? Ya saya Pak. Satu udah. Enakan sopir. Itu kan gitu. Terus rumah saya yang besar, istri saya kerja, istrinya dia kerja juga. Di Jakarta itu apalagi kerja, keluar jam 5, pulang jam 8. Itu. Kapan tinggal di rumahnya? Tidur pun nggak ngerasain rumahnya. Itu kan itu. Ada orang yang tidur ingat rumah. Oh Masya Allah Pak, jangankan rumah, kasur kita yang kita tempatin udah gak ingat lagi. Makanya betul kata Rasulullah, rakaat dunya khairun min rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nanti di akhirat Pak, jangankan nanti di akhirat, antum tidur aja sudah dunia ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Apa sisanya? Nggak ada. Ya, yang antum punya utang miliaran, stres, hilang. Hilang. Ya, makanya tidur itu manfaatnya waj'alna naumakum subata. Jadi kalau sudah nanti kita di akhirat betul semua yang ada ini tidak ada nilainya, 2 rakaat fajar kalau seandainya kita punya di hadapan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dihitung satu-satu, ternyata enakan sopir daripada majikannya. Tuh, mobil build up, kredit belum selesai, itu rumah besar, yang bayar listrik siapa? Sopirnya gratis, istrinya sopir kerja juga di rumah. Banyak kan sering tinggal istri sopir di rumah daripada majikannya.
Dari sini ada sekalian, wa man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, dan masuk surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaknya datang kematiannya dia sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang penting mati dalam keadaan muslim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wal ya'ti ilan nas, ini solusi hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita sekarang ini ingin masuk surga jauh dari neraka, menghadapi fitnah yang dahsyat, hubungan kita dengan Allah, bangun keimanan antum dengan baik. Udah, jangan nengok kanan kiri. Kalau sekarang antum sudah beriman, jangan sekarang antum galau. Kalau antum sudah sekarang ini beriman, jangan antum gundah gelisah kalau antum sudah dekat dengan Allah. Solusi pertama. Yang kedua, sama manusia. Falyati ilan nas, hendaklah kalian mendatangi manusia alladzi yuhibbu aw yu'ta ilaihi, artinya perlakukanlah orang itu sebagaimana kamu senang diperlakukan. Udah. Di zaman penuh fitnah ini jangan sok usil loh. Jangan sok sekarang ngerjain orang. Perlakukan orang itu sebagaimana dia senang diperlakukan. Udah selesai. Perlakukan tetangga antum, perlakukan anak istri antum, perlakukan orang di kanan kiri antum termasuk tetangga antum sebagaimana antum senang diperlakukan. Yang ketiga, sama pemimpin, karena sumber fitnah, ujian itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari diri antum, bisa datang dari pemerintah. Nah, nih. Wa man baya'a imaman, makanya Rasulullah kenapa setelah menjelaskan tentang masalah hadisul fitnah, menyitir tentang masalah iman, kemudian memperlakukan orang dengan perlakuan yang baik. Yang ketiga, wa man baya'a imaman fa'a'ta safqata yadihi, siapa yang sudah membayar imam dan memberikan tangannya, wa thamrata qalbi, dan buah hatinya, falyuti' in istata', taati semampu antum. Artinya di zaman penuh fitnah ini jangan suka ngelawan pemerintah. Di zaman penuh fitnah ini jangan suka membuat agitasi, provokasi, apalagi memberontak. Kenapa, Pak? Dengar di zaman Rasul aja. Pernah Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, nanti akan datang suatu zaman muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa yang kamu lakukan wahai Abu Dzar? Kata Abu Dzar, saya akan angkat senjata, saya perangi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Dzar, isbir hatta talqauni fil haud, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Oh, Masya Allah, Pak. Zaman Abu Dzar loh. Zaman Abu Dzar itu kan masih zaman Khairun Nas, masih zaman di mana pemimpin-pemimpin tidak banyak yang tamak rakus dan mendapatkan kekuasaan dengan pengorbanan besar. Loh, sekarang, Pak, rata-rata kan maju tak gentar membela yang bayar. Mana ada orang mendapatkan jabatan tanpa harta. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sa'labah Al-Khushani yang menanyakan tentang ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah, ya, urusi diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Rasulullah mengarahkan kepada Abu Dzar, balik tamini, Abu Sa'labah Al-Khushani, balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf, wa tanahu 'anil munkar, dan melarang kemungkaran, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'ah, sampai kamu melihat bakhil ditaati. Syuh itu bukan bakhil, Pak. Bismillah. Nggak ada yang panas-panas ya, adem semua, kencing nanti. Ya, ngomong apa gue tadi? Apa? Syuh ya. Syuh itu pelit dari bukan miliknya. Contoh, dititipin uang sumbangan ditilep. Nah, itu
termasuk siapa saja yang nunatin anggaran, takaran, timbangan yang bukan miliknya diambil, itu masuk dalam syuh. Sampai nanti kamu melihat bakhil syuh yang ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu diikuti, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa ijabi bi ra'yin, dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Dan akhirnya Pak, orang itu kalau kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, orang itu lebih menonjolkan otaknya sendiri, logikanya sendiri, dengan menafikan wahyu. Menurut sayanya itu menonjol. Kenapa? Karena kalau menurut wahyu 1, 2, 3 nggak akan ke jalan, 1, 2, 3 nggak akan tercapai. Untuk tercapai apa? Ya, hawa nafsu diikuti. Ya tadi, kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, ya harus pakai otak logika dia. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, falyuti'hu in istata', taatilah sebatas kemampuannya. Fa in jaa akhar, kalau ada orang yang datang yunazi'uhu, ingin mengkudeta, ingin memberontak, ingin merebut kekuasaan tersebut, fadrib unuqal akhar, penggallah leher orang tersebut. Artinya kita tidak boleh mentolerir, kita tidak boleh membiarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memeranginya kalau dia tidak mau berhenti. Di dalam firman Allah surat Al-Hujurat kan? Ya. Hadirin sekalian, dari sinilah menunjukkan bahwa fitnah itu solusinya 3. Karena fitnah itu ada yang datang dari Allah sebagai bentuk ujian buat kita. Yang hanya bisa menangkal apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Dan fitnah itu ada yang datang dari kanan kiri kita. Perlakukan orang itu sebaik-baik mungkin, sebagaimana antum senang, suka diperlakukan. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang mencoba-coba ingin menggulingkan pemerintah, jangan sekali-kali antum dukung, bahkan antum harus balik mendukung pemerintah untuk memerangi mereka. Ini saran Rasulullah di dalam hadis Muslim dengan kalimat terang, fadrib unuqal akhar, pukul penggallah leher orang tersebut. Makanya Pak, ketika kita habis tasyahud mau salam, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Ya ini termasuk wal mamat. Nanti kita mendapatkan siksaan, pertanyaan-pertanyaan, bahkan nanti Pak kita mendapatkan godaan-godaan syaitan ketika meninggal dunia itu. Makanya sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatas syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu setan menggelincirkan saya ketika meninggal dunia. Jadi orang itu ketika nyawanya sudah dilepas cabut, itu proses menuju ke alam kubur itu ada godaan. Itu makanya Rasulullah SAW berlindung. Hadirin sekalian, sampai Rasulullah juga mengkhawatirkan perpecahan umat yang dahsyat ini, sampai dia berdoa, akhirnya doanya ditolak Allah. Makanya Rasulullah berdoa 3 dikabulkan 2. Yang 2 apa? Yang 2 apa Pak? Iya, apa? Beliau meminta hendaknya umat ini tidak dihancurkan dengan paceklik yang menghabisi mereka semua. Amin. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah hendaknya umat ini tidak dihancur lumatkan oleh penjajah dari luar mereka yang menghabisi mereka. Amin. Dan Rasulullah minta supaya umat ini tidak satu dengan yang membunuh. Allah menolaknya. Ya, makanya ya. Dan subhanallah, kalau kita mengamati perpecahan di Yahudi kan dikatakan oleh Rasulullah berapa? 71 sekte. Ya, dan kalau antum pelajari itu ternyata diawali dengan munculnya bid'ah. Makanya di kalangan Yahudi Nasrani itu juga ada stressing memerangi bid'ah itu cukup dahsyat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan yang bahas bid'ah itu cuman Islam dong.
Loh, antum lihat bagaimana gereja Vatikan Ortodok memerangi yang Protestan Martin Luther. Itu dinyatakan dia itu adalah gembongnya ahli bid'ah oleh Katolik. Itu. Dan dia mengatakan, Katolik Roma mengatakan sumber semua bid'ah agama Kristen adalah filsafat. Itu. Dan saya mendapatkan keterangan ini dari buku karangan Fernando Baez di dalam kitabnya Pembakaran Buku. Jadi diawali dari itu pecah. Contoh aja munculnya Trinitas yang sebelumnya tidak ada. Buktinya Najasyi ketika Rasulullah SAW hijrah ke sana masih juga mengakui Allah itu satu esa, Nabi Isa adalah Nabi. Nah, setelah muncul sekte Ya'qubiyah, maka akhirnya apa? Terjadilah Trinitas. Makanya Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Pecah. Dan ternyata umat ini lebih banyak, 73. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Dan ini bukan hitungan yang dimaksudkan. Maksudnya jumlahnya banyak. Seperti ini loh Pak, antum kan kadang-kadang dengar orang ngomong, demi Allah 7 turunan saya nggak bakal ngomong sama kamu. Apakah kalau turunan yang ke-8 terus ngomong? Ya enggak, maksudnya di sini hitungannya jumlah sangat banyak sekali. Ini, udah adzan? Belum? Masya Allah, adzannya lama juga ya. Nah sekarang hadirin sekalian, khatarul fitnah. Rasulullah mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu disuguhkan ke dalam hati manusia seperti anyaman tikar. Antum tahu enggak tikar di anyam? Ternyata Rasulullah SAW pernah mendapatin tikar ini. Berarti dulu ada yang mengekspor tikar Jawa ke Arab. Nanti kalau anak akan bedah buku, nanti judulnya ulasan Primbon Sunan Bonang. Mudah-mudahan nanti kita bedah di Surabaya, ya. Ini buku asli tulisan Sunan Bonang, ya. Saya temukan di Belanda, di Leiden, dan sekarang sedang lagi saya rilis. Ini lagi membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, belum selesai karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Kawi ini cukup susah, ya. Bagaimana Islam itu sudah nyampe Arab itu sebelum Rasulullah diutus. Bahkan utusan Nabi Sulaiman pernah ke daerah Barus untuk nyari kapur, untuk kepentingan pengharum istana. Fir'aun juga untuk kepentingan mumi udah datang. Nah ini nanti di situ. Jadi nyampe Rasulullah kenapa mengumpamakan, ya lihat ya, mengumpamakan pengaruh fitnah yang pekat ke dalam hati itu seperti anyaman tikar. Berarti Rasulullah belum lihat tikar ini, ya gitu loh Pak. Kalau sudah rapat, kira-kira ngelepasnya gimana itu? Masya Allah. Jadi fitnah itu saking dahsyatnya, saking rapatnya menjerat hati manusia seperti anyaman tikar. Untuk lihat yang pandan itu kan Pak, ya kemana itu, terus kemudian kanan kirinya ditambah lagi, Masya Allah. Ya. Fa'ayu qalbin ushribaha, hati mana saja yang nanggapi fitnah nukitat fi nuktatun sauda, maka akan tertinggal noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fi nuktatun bayda, dan hati mana saja yang mengingkari maka akan meninggalkan noda putih. Hatta tasiru ala qalbain, sampai hati itu terbagi menjadi 2. Ala abyad mislu safa fala tadurruhu fitnatun. Masya Allah. Satu hati yang putih bersih tidak akan dibahayakan oleh fitnah. Makanya sedasat-dasatnya fitnah masih ada tersisa hati-hati yang tetap baik, tetap bersih. Itulah hati-hati yang mereka katakan oleh Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah dhahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik.
akan terus ada, akan senantiasa eksis sekelompok kaum dari umatku ini tidak akan dibahayakan oleh tekanan teror. Mereka konsisten di atas kebenaran sampai datang perkara Allah. Ya, ini hati yang putih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Selagi bumi dan langit ini masih ada. Wal akhar aswad murbadan. Yang lainnya adalah hitam kelam, kalkuzi muskhiyah, seperti gelas yang kotor terlungkup. Bismillah. Sudah kotor telungkup, kira-kira bisa nggak diisi air? Nggak bisa. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan, sudah tidak mengenal kebaikan, wala yungkiru mungkaran, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Cuek. Mau ada kebaikan disiarkan, mau ada kemungkaran ditakut-takutin, nggak akan bakal takut. Illa ma ushiba min hawa, kecuali dari dorongan hawa nafsu. Dan Pak, Rasulullah mengajarkan doa apa kepada kita? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ternyata yang bisa mengendalikan orang dari pelanggaran itu adalah rasa takut. Makanya betul katanya Pak Profesor Dr. Said Salim, itu ahli hukum dan juga pengamat militer. Negara-negara maju itu karena ada ditakutin. Ya, Singapura takut sama Malaysia, Korea Selatan takut sama Korea Utara, maju. Indonesia nggak ada ditakutin, Allah aja nggak takut. Betul, Masya Allah. Ini nggak ada ditakutin. Yang gini, dua blok. Masya Allah, Masya Allah. Di antaranya yang paling menonjol fitnah akhir zaman. Ya. Fitanul bid'ah wal khurafati wasyirkiyati bainal muslimin. Fitnah merajalelanya bid'ah, khurafat dan syirik yang disebut dengan bahasa Kiai Haji Ahmad Dahlan TBC. Ya. Dan masalahnya sudah banyak pembelanya, sudah memiliki situs internet, mengerikan. Bahkan yang melawan itu sudah dianggap aneh, mengakar urat, beranak pinak. Coba bayangkan antum nggak pernah merasa ngeri, Pak. Masjid sepi, kuburan ramai, ya. Dan itu tanda di mana umat itu akidahnya terpuruk. Tandanya jaya itu kalau masjid ramai, kuburan sepi. Nah, kalau kebalikannya repot. Sampai ada yang membuat zikir khusus di pinggir kuburan. Ya Rabbana ya Kudus, sahil lana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ini muncul. Ya Rabbana ya Kudus, sahil lana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah itu sama dengan ya Rabbi bil Mustafa. Gitu. Yang kedua, umat ini sekarang dikuasai oleh musuh, ya, dari barat dan timur. Utara selatan sepakat untuk menghancurkan Islam. Lihat aja kasus Rohingya. Tidak ada satu negara kafir pun yang melakukan pembelaan nyata. Hatta PBB. Ketika satu Yahudi disengat kalajengking, rame seluruh dunia. Masya Allah. Karena memang umat ini diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa? Makanan, ya, buat royoan. Sebentar, Mas. Ini yang ditunggu mau.
mau pulang baru keluar. Terus kemudian fitnah terhinanya umat ini, dan sumber kehinaan kata Rasulullah, idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian jual beli dengan ina itu antum sudah pernah dapat penjelasan ya, nggak usah saya jelasin, udah atau belum? Ini saya mungkin sudah dikenal orang di kanan kiri rentenir. Saya aja yang kasih contoh ya, nanti kalau antum tersinggung. Supaya saya tidak nampak terlihat rentenir, saya coba rekayasa riba itu dengan model jual beli. Saya jual HP ini harga kredit bayar 2 tahun 50 juta umpamanya. Ya. Setelah itu tidak selang lama orang ini antum jual ke saya cash 50 juta. Paham nggak? Berarti di sini apa? Dia mendapatkan uang dari saya cash 50 juta, tapi mengembalikan 2 tahun lagi berapa? 100 juta. Ini namanya bai'ul ina. Baik jual beli rekayasa. Satu barang hanya diputar aja. Saya jual kredit 2 tahun 100 juta, kemudian dijual lagi ke saya cash 50 juta. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum bi adnabil baqar wastaghaltum bis zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sibuk dengan perdagangan inah tadi dan beternak sapi, cocok tanam, meninggalkan jihad, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian dan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama Allah. Dan kembali kepada agama Allah tidak lain Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Makanya ketika kita mendapatkan berbagai macam kesesatan dan penyesatan, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah? Tidak lain mereka yang dimaksudkan di dalam firman Allah surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Inilah manusia yang sudah diberikan jaminan nikmat surga. Kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah kalau memang begitu, kembali kepada agama yang diajarkan Rasulullah. Makanya Pak, sekarang ini agama-agama lain sudah mulai kembali ke sunnah masing-masing. Itu sekarang Hindu juga mengajak kembali ke sunnahnya, maksudnya agama aslinya. Kristen ke agama aslinya, Buddha, Islam kok dilarang. Sekarang ini sudah mulai dipermasalahkan bakar mayit dengan kremasi, itu bid'ah. Yang sunnah dingaben bakar asli, itu menurut mereka. Itu. Ya, padahal sama-sama sesat. Tapi itu mereka kembali itu. Bahkan di Katolik, Kristen juga sama. Kemudian dari sekalian fitnatut taghrib, selanjutnya jenis-jenis fitnah sekarang adalah fitnatut taghrib, fitnah yaitu westernisasi, pembaratan, liberalisme, demokrasi dan yang lainnya. Ini Masya Allah udah enggak kita bisa bahas lagi. Jadi orang sekarang sudah mengekor ke barat. Umat Islam tidak punya kecuali hanya sekedar umat Islam itu hanya selondongan ya. Isi dalamnya itu sudah barat semua. Pakaiannya barat, keyakinannya barat, akidahnya barat, sistem ekonominya barat, politiknya barat, semua barat. Apa yang enggak barat sekarang? Yang tidak barat apa? Perindustriannya sistem barat. Sudah nggak mengenal sholat, nggak mengenal moral, nggak mengenal agama, kapitalis, udah hancur.
umat yang betul-betul hilang jati dirinya. Kemudian fitnatul ikhtilaf wa tanakhurul iktital, fitnah perbedaan, perpecahan dan peperangan antar umat Islam. Ana tanya sama antum, kalau antum dengar Arab isinya apa? Perang. Dari sejak antum kecil, kalau ngelihat siaran televisi isinya apa Pak? Kalau Timur Tengah, perang. Dan ini memang target. Kalau seandainya orang-orang negara Arab itu membangun suatu bangunan yang besar pun di berita nggak ditonjolkan, karena memang di sana ada grand design. Wa makaru makron kubara, untuk menghancurkan Arab dengan apa? Diciptakan perpecahan terus. Yang sistem belah bambu. Antum pernah nggak ngelihat orang belah bambu? Yang atas diangkat, yang satunya diinjek. Dimanapun. Di Indonesia juga, yang satunya diinjek, yang satunya diangkat-angkat, yang sedang diinjek-injek siapa? Wahabi, Wahabi, diinjek-injek, yang diangkat Syiah, Syiah, gitu. Itu yang terjadi. Coba bayangin Pak, ormas Islam nggak pernah berbeda pendapat di dalam menentukan 17 Agustus, tapi nggak pernah sepakat menentukan awal akhir Ramadan. Coba antum pernah Muhammadiyah sama NU berbeda dalam menetapkan 17 Agustus? Dan kadang-kadang alasannya enak, Mas, perbedaan itu indah. Indah apaan loh? Yang satunya udah makan es campur, yang satunya masih itikaf. Indah, indah mananya? Antum asal ngomong aja. Indah gimana Pak? Satu RT hari rayanya 3, sholat Idul Fitrinya 3, indah mananya? Indah buat untuk orang yang mengacak-acak Islam. Jadi akhirnya Masya Allah, usaha yang paling berat untuk menyatukan umat, dan disatukan bukan di atas cuman yel-yel, di atas dasar iman. Makanya Allah ketika menjelaskan ukhuwah apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Iman gak iman yang penting ngumpul, apa ngumpul gak ngumpul yang penting iman? Loh kayak bingung sampai. Mangan gak mangan yang penting ngumpul, apa ngumpul gak ngumpul yang penting mangan? Makan. Iman gak iman sing penting ngumpul. Salah. Ngumpul gak ngumpul yang penting iman dulu. Innamal mu'minun ikhwatun baru. Nah sekarang yang ditonjolkan innamal ikhwatu mu'minun, gitu. Nyatu dulu lah Mas, rangkulan, pelukan. Beda pendapat, beda pemahaman, itu nomor sekian. Udah tanggalkan. Loh ditanggalkan. Semua selapangan netral. Netral di dalam agama posisi apa? Mas, nggak hak, nggak batil, nggak ada. Di Islam itu ada kufur, iman, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, taat, maksiat, dan nggak bisa campur-campur. Anak tanya sama antum, pernah antum lihat orang sambil judi berzikir? Subhanallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masya Allah, dapat kartu as, alhamdulillah. Loh, ini maksiat loh Mas, apalagi tauhid, syirik, iman, kubur. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, tanda kebahagiaan seseorang mampu mengetahui bedanya 3: tauhid, syirik, ini sunnah, bid'ah, taat, maksiat. Kalau tahu itu puncak kebahagiaan seseorang, betul. Nah sekarang ini dibikin garisnya itu samar dengan kalimat netral. Saya nggak mihak Mas, ya. Surga cuma ada surga neraka, di tengah nggak ada. Kuburan aja cuma dua, cuman kuburan muslim sama kuburan kafir. Antum netral di tengah. Itu dikubur di jalan Anda. Ya, hancur Islam ya Allah. Terus kemudian fitnah jungkir baliknya kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah ditampakkan benar. Subhanallah, terutama lewat medsos Pak, sosmed.
Makanya ana tegaskan, jangan sekali-kali mencari ilmu lewat madrasah YouTubeiyah, madrasah WA-iyah, madrasah Twitteriyah, wal Instagramiyah. Jangan. Mas, ana tanya sama antum, mencari nafkah, kantornya yang datang ke antum yang datang ke kantor. Datang ke kantor, nyari ke pasar, nyari ke ladang, mencari. Dan beda Pak, duduk di majelis. Pertama, ilmunya runut. Keduanya, kita bisa komunikasi. Berkahnya ada. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaika. Di Twitter ada? Enggak ada. Ini hadis ini. Tidaklah ada satu kaum yang ngumpul di rumah Allah mengaji dan mengkaji Al-Quran, berarti bacaannya dan isinya, melainkan turun ketenangan, dikelilingin rahmat, diliputin rahmat, dikelilingi malaikat. Dan kita tidak, masya Allah, tenang. Karena apa? Karena antum disajikan ilmu yang sangat runut, kemudian ilmu itu sangat-sangat bertahap dan argumentatif. Ya. Kalau YouTube, ya Allah, baru aja dapat lempeng, datang lagi, bikin mangkel. Situ bikin kesel. Iya, udah gitu penggalan 5 menit. Aduh, ini nih nyela gue. Yang dukung seneng, yang diserang senep. Itu hasil madrasah YouTube ya. Ya, udah. Dengan demikian antum boleh kalau memang itu manfaat buat tambahan, tapi kalau jadi utama sumber ilmu, antum rusak, hancur. Apa yang tidak ada di YouTube semua diupload, ya semua, dan diadu-adu kayak jangkrik. Iya, Ustadz 3 diadu, dipotong-potong, kayak jangkrik. Subhanallah. Padahal ngadu jangkrik aja haram, apalagi Ustaz. Yang dibahas Pak, masya Allah, ya Allah, nggak ngakar. Kalau kita berpolemik dalam masalah la ilaha illallah, akidah, rada lumayan kita kehilangan kuota. Yang dibahas cuma tai kucing. Ya Allah, kencing kucing. Coba kalau kencing gajah. Ya, nggak signifikan. Apa iya Pak? Masalah itu menjadi kita sampai follower ratusan ribu muncul, sampai kuota kita habiskan. Sementara yang paling utama pertama dalam Islam apa? La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, antum bakal sukses. Itu tapi kenyataan begitu. Nasallahu afiyah ya. Kadang terus akhirnya antar teman tengkar. Iyalah gitu. Kalau sama-sama bodoh ya apa? Diskusinya dalil kalah dalil gelut. Dalil kalah dalil apa? Gelut. Oh mas, suatos loh kan? Agaknya itu. Terus kemudian kalau seandainya ilmiahnya orang kaki 5 Pak. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul bid'ah dong muka lo. Kan subhanallah, argumentasi apa bikin kesel. Ya mendingan gue diem aja deh, muka gue di bid'ahin parah. Kadang-kadang ini kajian Wahabin. Kok tahu antum tuh mukadimahnya? Kullu bid'atin dhalalah. Belum ngaji tuh, baru mukadimah udah dituduh coba. Nah, fitnah selanjutnya adalah fitnatus syubhat syahwat. Ini dahsyat, Pak. Syubhat itu menggerogotin, merusak pola pikir, syahwat merusak pola tingkah laku. Kalau itu ngumpul di dalam diri manusia, hancur, Mas. Orang itu kalau pola pikirnya hancur, pola tingkah lakunya hancur kemana? Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, fa'atba'ahu syaitanu wa kana minal ghawin. Hidupnya diikutin setan dan dia termasuk orang-orang yang hancur. Mas, saya tanya, orang jadi pengikut setan itu jelek apa baik?
Loh ini diikutin setan. Loh, hebat kan? Setan yang diikut dia. Fa'adba'ahu syaitanu, bukan syaitana loh. Fa'adba'ahu syaitan, setan mengikutin dia. Oh, Masya Allah, setan aja ikut dia, apalagi iblisnya tuh. Masya Allah, fitnah. Kayaknya orang itu kalau dikacuin dengan subhat itu, yang miring pola pikirnya aja. Kadang sholatnya bagus, zakatnya dermawan, tapi miring ininya. Mas, itu ngapain itu orang-orang jilbaban panjang-panjang itu? Itu emang nggak susah? Itu Anda aja nyeletuk itu. Terus jenggot itu kan yang penting di hati, Mas. Oh yono tuh mas jenggot hati-hati jenggot. Lalu ada aja. Seperti kan hati jenggotan. Lalu nggak usah dipasang aneh-aneh gitu. Jadi ini pola pikirnya aja. Sebetulnya sholatnya rajin ke masjid, jamaahnya Masya Allah, zakatnya dermawan, infaknya, dan lempeng masyarakatnya ke masyarakat. Tapi ininya subhat. Nah ada orang yang ininya lempeng, pola tingkah lakunya yang miring, itu syahwat. Makanya dua-duanya bisa diluruskan. Subhat wa tawassaw bil haqqi, syahwat wa tawassaw bis sabr. Itu obatnya. Selanjutnya di sekalian, fitnah narkoba ini ya, Masya Allah, namanya juga nar ya. Pertama udah nar itu, orang udah harusnya ngerti itu nar, itu sudah ngeri ya. Makanya tidak ada makhluk yang makan api itu kecuali manusia ya, ya nggak? Ya rokok, iya. Dan saya pernah ditanya sama salah satu jamaah, Pak Ustadz, gimana ya cara tips praktis dan cepat untuk menghentikan rokok? Oh gampang, nanti sedot apinya selesai. Ya kan? Berhenti. Enggak berhenti akan melempuk. Allah Akbar. Kayak kadang-kadang asap aja dibilang keluar masuk langsung. Asap aja dikeluarin dimasukin, keluarin masukin, kayak orang nggak waras aja. Kalau mau sekalian ya praktis, keluarin banyak, kepala masukin kresek tali. Masya Allah, kalau orang rokok itu 30 tahun itu, kalau satu hari satu bungkus itu kan satu batang 9 cm kali 12 meter itu kali 30 tahun. Oh itu Masya Allah, Pekalongan Surabaya itu. Yang anehnya itu loh Pak, semua orang itu kalau mau masukkan barang ke mulut itu pasti menjauh dari WC. Lah ini kok malah cari WC gitu. Enak katanya, Mas ngapain? Ini lagi mau ngerokok, langsung udah tikap di situ gak keluar-keluar. Masya Allah. Oke, sekarang hadirin sekalian, sebab-sebab fitnah ya, saya akan sampaikan secara cepat ya. Sebab fitnah itu tadi macam-macam fitnah sudah ya. Ada fitnah, masih ada dikit nih, penting nih. Fitnatul mar'ah, Masya Allah. Fitnah perempuan sekarang ini dahsyatnya ya. Dari mulai gayanya, pakaiannya, sembrononya, campur ikhtilatnya, ya Allah. Coba bayangkan, antum aja, anak tantang kok pakai katok pendek ke depan toko, berani nggak? Risih. Loh, perempuan nyampe bandara Pak. Masa itu minum pelopo toh Mbak sampai pelopo. Insyaallah. Dan memang sengaja dari musuh. Coba antum lihat, kenapa tidak ada lomba maswot yang ada miswot? Pemenang Maswot 2017 Edi Waluyo. Apa ini pamerin? Oh yang mantep Miss. Oh, padahal dikelupas kehormatan kesuciannya, hanya dikasih satu piala duniawi. Kalau dia setruk aja sudah nggak manfaat,
tapi itulah kebanggaan dia. Perempuan, fitnah perempuan, pakaiannya, ininya, ya. Terus kemudian hadirin sekalian, fitnatus siyaha was safar ila biladil kufur. Fitnah berupa bepergian ke negeri-negeri kafir, ya. Bukan untuk penelitian dan tugas kenegaraan, ya. Kalau tugas kenegaraan insyaallah. Terus fitnah ar-riyadhah dan kuratul qadam, masyaallah Pak. Kita terutama remaja dihancurkan dengan 5S, yang satunya sport. Coba nih sebentar lagi 2018 pertandingan bola di mana? Dan cuma jangan pura-pura nggak ngerti. Dan munafik sampean. Di mana? Rusia. Kalau Rusia Pak dijamin adu penaltinya di Mina itu pas qomat subuh. Qad qamatis shalah, ya Allah. Kira-kira sholat apa TV? Ada orang yang seumur-umur Pak nggak pernah bangun jam 2:30 untuk tahajud, bisa untuk bola. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil laili wa himalin bin nahar, alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar karena ilmunya rendah, akhirnya akhlaknya juga rendah. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil lail, bangkai pada waktu malam hari. Kerjanya kata orang Surabaya, mate, melek, nyekek, golek, nelek, mate. Itu mate tidur, melek bangun, nyekek makan, itu nelek, terus golek. Setelah itu pulang lagi, mate. Loh, ulaika kal an'am, bukankah itu hewan ternak Pak? Kata Rasulullah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Wa himarin bin nahar, keledai di siang hari. Wow, kalau urusan dunia namanya aja keledai, siang, pagi, sore yang diusung kurma, gandum, gak ada keledai dengar azan. Oh, keledai mahal tuh. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, urusan masalah peluang bisnis hebat, bicarakan masalah ekonomi, masya Allah pakarnya dalam masalah membaca peluang-peluang ini industri bisnis hebat. Tapi wajahilin bi amril akhirah, sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Sampai nanya Pak, sholat Jumat itu hari apa Mas? Coba. Ya Allah Pak. Pak, sholat Jumat itu hari apa Pak? Ya Senin Mas. Ya sampai dia singgut bah ya. Iya. Nah kan aneh sampai ngerti. Ya seperti ada orang masya Allah, orang terpandang hebat, kunjungan ke tahfidz Quran, nanya sama, jadi udah hafal Qurannya semua, masya Allah. Udah Bu, ini udah hafal berapa juz? 25 Bu, alhamdulillah. Ini berapa? 30 juz, kurang berapa juz lagi? Ya Allah, ya, Mas, 30 juz kurang biron. Ini kan anehnya mimiknya itu biasa loh Pak, ya, karena nggak ngerti, ya mau apa? Jahilin bi amril akhirah, ya Allah. Ini kenyataan umat Islam. Coba bayangin Pak, perkara agama yang sepele aja sekarang nggak ngerti loh Pak, orang awam. Iya, soal masalah hukum hijab kan, qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik, jelas. Soal masalah sholat jamaah ke masjid jelas, tapi diingkari semua, dianggap aneh pakaian Arab, padahal orang Arab banyak yang telanjang juga. Disuruh datang ke masjid ngeyel kadang, pinter dikit. Pak, sholat jamaah ke masjid kan fardu kifayah. Oh gitu Pak. Terus artinya apa Pak fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok yang lain sholat, yang lainnya gugur. Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Kan aneh. Anehnya, siapa yang gugur Pak? Ya saya. Makanya umat Islam sekarang membangun masjid itu kayak bikin keranda mayat Pak. Setelah selesai rebutan gak mau masuk. Lo kalau keranda mayat bagus, antum duluan aja deh Mas, yang masuk Mas. Anantar mati, iya gak apa-apa. Ini masjid.
Harusnya yang paling duluan masuk adalah yang bangun, yang sekarang membesarkan, bukan yang sekarang ini orang lain. Kadang-kadang masjid itu jamaah mek telu ya Pak, itu pun tambah orang yang nyari saudaranya nggak ketemu. Tidur di masjid itu melengkapi sholat subuh. Alhamdulillah Pak, ini lumayan ada tambahan. Yes, silahkan Pak, seneng banget Pak kalau bisa di sini 3 hari. Kadang muadzin, yo qomat, yo imam coba, yo marbot yo coba, ya Allah ini status marbot itu jabatannya berlipat-lipat tapi gajinya nggak jelas. Itu spot ngelupa kita. Terus yang kedua song, yaitu nyanyi. Sekarang Masya Allah hampir di seluruh pojok kehidupan nggak ada lagi. Yang ketiga sinema, bahkan dibikin film-film yang nampak menggiurkan, menarik umat-umat Islam. Terus kemudian yang keempat smoking. Nah yang ketiganya seks, bahkan sekarang sudah sampai LGBT. Apa itu LGBT? Laki-laki gemulai bergaya tomboy. Itu sekarang. Daripada antum nyari singkatannya susah. Itu aja udah. Terus fitnatul mal wa fusyuwir riba, ya. Banyak sekarang ini melimpahnya harta kekayaan dan merajalelanya riba, dan banyak orang yang merekayasa yang haram jadi halal di otak-atik itu, subhanallah. Juga termasuk fitnatus zina, ya. Zina itu subhanallah hampir seperti 4 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah, sayakunu, ini hadis riwayat Bukhari, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'asif. Akan muncul dari kelompok umat ini, dari umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, musik. Terus kemudian langsung aja sekarang alamatu man waqa'a fil fitnah, tanda orang sudah terjatuh ke dalam fitnah. Ada 4 atau 5. Pertama, orang tersebut sudah mulai menghalal-halalkan yang haram atau mengharam-haramkan yang halal. Udah mulai cadel lidahnya ngomong haram jadi halal. Itu. Dan kadang-kadang dicari-carikan pembenaran supaya jadi halal. Ini sudah. Bukan karena dulu nggak ngerti, bukan dulu nggak menguasai dalil, dulu ngerti, dia paham, tapi karena fitnah dia berubah. Ya. Apalagi di Indonesia Pak, maaf, ini saya hanya terus terang aja, namanya aja ngubal barang sing elek. Di Indonesia ini sudah mulai susah mengatakan haram 5 perkara. 1, haramnya riba, susah udah. Yang kedua, haramnya tabarruj, ya. Yang ketiga, haramnya musik. Yang keempat, haramnya rokok. Sudah susah, sudah hampir dimusuhin orang Pak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Nah yang kelima haramnya rokok, ya. Udah. Yang ini haramnya pacaran udah. Susah antum ngomong, pacaran haram, antum bisa disiram gas sama anak-anak muda. Antum ini manusia aneh nih, langka dibakar aja deh. Aneh-aneh ini, ya Allah. Itu. Coba aja di Indonesia, MUI bolak-balik mengeluarkan fatwa haramnya rokok, kan masuk angin terus kan. Diputuskan di Padang rokok haram, nyampe Jakarta masuk angin makruh. Coba, berarti nyampe Surabaya halal. Nyampe Papua halalan thayyibah. Terus kemudian yang ketiga, at-talawun fi dinillah, berwarna-warni dalam agama. Kadang ganti ini, ganti wajah, ganti tampilan, kadang ikut sono, talawun, ya. Berwarna-warni dalam beragama. Padahal Rasulullah mengatakan, iyyakum wa talawuna fid din, waspadalah kamu berwarna-warni dalam agama. Pak, agama ini bukan pakaian sehingga antum bisa berinovasi di dalam warna-warni model. Agama ini keyakinan, modelnya cuma satu, al-haqqu mir rabbik. Ya. Terus kemudian yang ketiga,
Mengikutin yang subhat-subhat. Yang subhat aja diikutin. Anehnya di situ. Banyak hal-hal yang jelas kadang nggak diikutin, tapi kalau sudah subhat tertarik banget. Wah, ini nih. Ya, kayaknya bagus ini. Kayaknya mantep nih. Kenapa, Mas? Ya, ada variasinya lah sedikit. Nggak lempeng aja ngaji kayak ngaji kok kenceng aja kagak nengok kayak ulo kayu. Ya ini Mas, ada sedikit lah itu. Masuk haram terus, dikit-dikit makruh kayak itu. Makruh. Jadi hukum itu ditawar, Pak, ditawar. Ya. Nah, yang keempat, mentolerir kebatilan. Dulu ini itu ketat. Dulunya itu konsisten, komit. Sekarang ini kelonggar kepada kebatilan. Ya wes lah. Ya udahlah Mas ya, terserah masing-masing Mas. Neraka ya masing-masing kok. Loh kok bisa Mas, antum neraka masing-masing dari mana? Ya antum bertanggung jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang terakhir cara menangkal fitnah. Saya sampaikan cepat karena udah jam 8. Yang pertama, berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah secara zahir dan batin. Pokoknya taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu enggak akan bakalan. Rasulullah SAW menghadirkan kalimat lan, tidak akan selamanya tersesat. Kitabullah wa sunnati. Makanya Pak, antum lihat, selagi antum masih bersama Al-Quran, ikut ngaji, enggak gampang masuk angin. Makanya antum lihat orang-orang yang gampang terkena virus kesesatan, penyimpangan di mana? Mereka yang jauh dari kajian, dari ilmu, dari kitab dan sunnah. Itu. Hanya aliran-aliran yang sesat itu subur di tengah mereka. Secara umum di Indonesia ini kan awamer, makanya Syiah masuk, Bahaiyah masuk, Cil masuk, Masya Allah. Semua ada. Semua dibolehkan. Terus nomor 2 sekarang. Solusi nomor 2, tafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maka dipahamkan agamanya. Belajar yang benar. Terus belajar. Tafaqquh fiddin. Siapa yang sekarang ini diinginkan oleh Allah kebaikan, dipahamkan agamanya. Ya. Kemudian nomor 3, sebetulnya kalau kita bahas ya ini bisa 1 kali pertemuan. Terapi solusi menghindar dari fitnah itu kita cuman saya juga udah capek ya, menegakkan simbol syiar amar ma'ruf nahi mungkar ya, terus minimal di tengah keluarga antum, tengah teman antum ya, tegur sapa itu dalam kebaikan, bukan assalamualaikum waalaikumsalam aja. Tegur sapa, Mas kok antum seperti ini, ada alasannya enggak? Kok ini? Ditegur, diingatkan. Dan temanmu yang bisa meluruskan kesalahan, bukan temanmu yang membenar-benarkan kesalahan. Itu bukan pembenaran, itu bukan temanmu yang bisa ini loh Mas, yang benar Mas. Yang keempat, berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab kita terjatuh dari ke dalam fitnah. Jadi hilangkan sebab-sebabnya. Contoh, kalau antum terjatuh fitnah gara-gara televisi, ya hilangkan. Gara-gara HP, hilangkan. Itu. Antum gara-gara mobil, jual mobilnya. Gara-gara pergaulan, tinggalkan pergaulan. Apalagi pergaulan sama orang rusak. Ya. Sebab-sebab yang memicu fitnah itu antum hilangkan semua. Kelima, ya, waspada terhadap tipu muslihat musuh-musuh luar maupun dalam maupun luar. Karena musuh itu bagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa makaru makron
Kubaro, makron kubaro itu apa? Makar yang besar, dahsyat. Jadi jangan sekarang ini kita itu merasa sepi, nggak punya musuh, beragama itu di wilayah aman, tenang. Siapa bilang? Musuh ini menganggap kita ini sudah bebuyutan. Antum nggak nganggap musuh ya lewat. Barat tambah timur itu nggak pernah ada yang bersahaja kepada Islam kok. Antum sekarang pergi ke negara Eropa, memang mudah mendapatkan syiar, simbol Islam dijalankan. Mendirikan masjid gampang, ya. Mereka kekang, mereka kebiri, mereka bonsai. Nah, kok kita nyantai? Ya udah, habis. Kemudian yang ke-6, terutama Rafidhah, Pak. Rafidhah itu Masya Allah, katanya Imam Ibnu Taimiyah, Syiah Rafidhah itu tidaklah ada bangsa penjajah bisa masuk ke negeri Islam melainkan berkat jasanya Syiah Rafidhah selalu. Itu melihat aja Suriah, Aceh Adul, daerah mana aja, Irak, semuanya berkat mereka. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.